Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi teman-teman rumah sekerja Darmo. Kali ini kita memasuki materi kita respirasi chapter 3, yaitu tentang tanda-tanda monitoring klinis, tanda-tanda klinis. Sebelumnya kita sudah bahas tentang fisiologi, definisi gagal nafas akut, beserta patofisiologinya, dan sekarang bagaimana kita mengenali ataupun merespon bahwa pasien ini sudah mulai mengalami gagal nafas akut. Oke. Monitoring klinis pernafasan. Jadi tanda klinis gagal nafas kita ada 4 komponen yang harus kita selalu awasi ataupun kita selalu analisa, monitoring. Yaitu pertama adalah kompensasi respiratori, respon simpatis, tanda hipoksia jaringan, dan desaturasi hemoglobin. Oke. Apa itu kompensasi respiratori? Nafas cepat, tachypnea. Penggunaan otot nafas tambahan agar meningkatkan tidak volume, nafas cuping hidung, dan retraksi karena begitu cepatnya pernafasan untuk meningkatkan tidak volume, sehingga paru-paru berusaha meningkatkan kompensasi pernafasannya, meningkatkan kapasitas parunya untuk memenuhi kebutuhan metabolisme yang diperlukan. Yang kedua, respon simpatis. Jadi, takikardi, tensi meningkat, berkeringat, itu adalah respon awal. Karena apa? Dengan adanya kekurangan oksigen tubuh atau kebanyakan CO2 di dalam tubuh, pasti akan merangsang tubuh untuk mencapai titik keseimbangan atau untuk memulihkan dirinya dengan memerintahkan otak melalui jalur simpatis untuk meningkatkan distribusi oksigen yang di dalam darah dengan takikardi. Cardiac output ditingkatkan dengan meningkatkan tekanan darah, bahkan sampai berkeringat. Karena apa? Metabolismenya oksigen tambah nutrisi akan menghasilkan CO2 dan air. Tanda hipoksia jaringan adalah tanda organ atau gangguan organ. Organ yang paling mudah dilihat adalah kesadaran, karena otak kekurangan energi sedikit, pasti fungsinya sudah mulai menurun, dan salah satunya perubahan status mental, mulai dari gelisah sampai penurunan sadar sampai tidak sadar. Itu paling gampang. Terus kemudian tanda lanjut tentunya adalah di jantung. Jantung juga sangat, dia berdenyut terus, butuh energi terus. Otomatis bila ada hipoksia jaringan tentu tekanan tensi dan nadi bisa turun. Dan kalau ini sudah muncul pada kondisi di ruangan ataupun belum dilaporkan ke DPJP dan sebagainya, itu sudah keadaan yang lanjut dan biasanya akan sulit kita lakukan pertolongan. Desaturasi hemoglobin apa itu? Kalau secara klinis ya kita lihat ada cyanosis, tapi itu adalah lead sign tanda terlambat. Dan pada kondisi anemia mungkin tanda ini tidak akan tampak karena kita tahu bahwa kondisi seandainya HB normal sekitar di atas 17 untuk laki-laki, di atasnya di atas 12, di atas 15 dan sebagainya, itu aja sudah bisa membedakan. Ya. Pada kondisi normal mungkin dengan anak ini HB 7 pembandingnya ya, HB 17 dan 13, dua-duanya sama-sama normal. Sama-sama saturasi 95 itu masih normal. Tapi pada kondisi cyanosis, pada HB yang normal yang hemoglobinnya tinggi itu bisa terbaca 83%, bahkan yang di cyanosis sudah terbaca 78%. Jadi di sini semakin anemi tentunya adalah
Kalau sampai ketahuan sianosis, pasti saturasinya jauh lebih rendah daripada ini. Jadi sudah tanda terlambat, jadi usahakan jangan terjadi sampai kondisi ini. Kita tahu bahwa untuk mengetahui saturasi oksigen kita dengan pulse oximeter, pulse. Jadi pulse lewat pulsasi pembuluh darah kapiler, arteri lebih tepatnya. Nah, aliran darah ini di permukaan tubuh di sentral infrared yang akan menembus, dan pantulan dari pulse dari gelombang aliran yang sebagian diteruskan, sebagian tidak, yang diterima oleh receiver. Jadi biasakan ya. Ini adalah sumber infrarednya dan ini receivernya, penerimanya. Jadi harus lurus karena ini yang akan menerjemahkan dari gelombang ini. Ya. Karena kita tahu bahwa PaO 260 ini, maaf ya, itu mungkin saturasinya 90%. Semakin tinggi, dan kalau 100%, 100 sampai 500 itu tetap saturasi 90. Jadi kita batasnya adalah jangan di bawah 90%. Kenapa kok saturasi pulse oximetry atau saturasi itu penting? Kita ulangi bahwa mungkin ada yang belum paham bahwa tentang oksigen deliver. Apa itu oksigen deliver? Adalah konten oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh oleh sirkulasi. Jadi tentunya adalah komponen penilaiannya adalah kemampuan sirkulasi, yaitu cardiac output. Yang kedua, kandungan oksigen di dalam darah, arteri. Jadi rumusnya adalah cardiac output dikali oksigen konten, CaO2. CaO2 dikali oksigen. Kita tahu cardiac output ditentukan oleh heart rate dikali stroke volume. Ya, heart rate, stroke volume. Dan stroke volume ini bukan berarti tensi sebetulnya. Apapun komponen pengaturnya adalah preload, afterload, kontraktilitas. Tensi itu adalah bagian dari afterload. Nah, terus kalau CaO2, kandungan oksigen arteri. Kandungan oksigen arteri adalah kandungan oksigen yang terikat sel darah merah, jadi saturasi itu, ditambah oksigen yang terlalu di dalam plasma, meskipun itu kecil. Kenapa kecil? Ini hemoglobin dikali saturasi, komponennya konstantanya 1,34. Jadi ini adalah oksigen yang terikat di hemoglobin. Sedangkan ini PaO2 ini adalah komponen oksigen, tekanan oksigen yang terlarut di dalam darah, baik di plasma maupun sel darah merahnya. Dan faktor komponennya itu rendah sekali, konstantanya 0,003. Jadi kalau seandainya ini PaO2-nya 500 ya, dengan oksigen 5%, paru normal, PaO2 itu hanya memberikan sumbangsih sekitar 15. Ya. Padahal jarang kan, PaO2 500 rata-rata cuma sekitar 100 atau sampai. Jadi sepenting komponen dari saturasi dan hemoglobin itu penting untuk oksigen, kandungan oksigen arteri yang berkontribusi terhadap oksigen delivery dengan syarat cardiac output baik. Makanya kan tadi salah satu tanda klinis kita melihat adalah meningkatkan kapasitas respirasi. Ya, dengan apa? Harapannya saturasi naik, respirasi dinaikkan karena kapasitas oksigen di arteri naik. Terus terjadinya kompensasi simpatis. Ya, respon simpatis. Apa hormon simpatis? Karena untuk meningkatkan cardiac output, heart rate, takikardi. Makanya kan awalnya takikardi. Meningkatkan tensi karena komponen stroke volume adalah adanya afterload. Ya, tensinya naik awal-awal. Ya, jadi ini adalah termasuk respon dari simpatis. Dan kita harus observasi respon dari outcome energi. Organ yang paling mudah dilihat adalah tentunya otak, tingkat kesadaran. Yang terakhir,
baru rumus terkait dengan rumus ini, yaitu saturasi oksigen sama anemia apa tidak. Ini, jadi kalaupun kita nggak ada blood gas itu nggak ada masalah. Jadi secara klinis di ruangan masih bisa kita observasi. Dan pulse oximetry bisa error. Kenapa? Salah satu yang menyebabkan error adalah tadi anemia. Ya, hemoglobin 15, saturasi 100%, normal oksigen konten. Namun HB8 dengan 100 itu sudah menurunkan oksigen konten. Dan kalau sampai di bawah 5 bisa pulse oximetry itu tidak signifikan, tidak menggambarkan oksigen konten atau oksigen delivery. Jadi kita harus tahu bahwa saat kita melihat saturasi, kita juga harus tahu pasien ini anemia atau tidak. Ya, contohnya adalah karena apa? Ini adalah HB normal. Kalau HB rendah, sel darah merahnya sedikit. Tapi penilaiannya tetap bisa 100%. Karena apa? Karena konstantanya persen, terlepas dari jumlah hemoglobin. Jadi contohnya adalah di sini dari 15 gram hemoglobin yang ada ini, gram per desiliter, 15-nya membawa oksigen. Di sini 8 ini hanya 8 gram, meskipun sama-sama 100. Seandainya hemoglobin 15 saturasi ekstrim ya, 90 berarti dikurangi 10%, dikurangi 10% berarti ini kurang lebih hemoglobin masih oksigen kontennya masih lebih bagus daripada HB8 dengan saturasi ke atas. Tapi apakah seperti itu juga pasti enggak ya, tergantung kondisi klinis yang lain atau pemasangan yang kurang tepat. Nah ini paling sering baik di ICU ataupun di ruangan, atau terutama yang monitor saturasinya yang kayak digulung gitu. Kadang-kadang teman-teman asal gulung tidak memperhatikan sinyal transdusernya itu tepat di tempatnya sinar infrarednya itu keluar. Jadi kayak gini seolah-olah saturasi bisa lebih rendah. Karena apa? Dari gampangannya ya, dari 3 sinar ini yang ditangkap hanya 1 atau 1,5. Yang lainnya tidak. Jadi seolah-olah bisa saturasinya rendah. Atau sumber kesalahan lain, perfusinya perfusi periferi yang jelek karena terjadinya vasokonstriksi hebat, perfusi dingin karena memang prolong shock yang lama, sehingga memang jaringan tangan dan sebagainya memang dikorbankan yang pertama untuk mempertahankan perfusi di organ-organ vital. Tadi peletakan probe, cat kuku, menghalangi infrarednya itu, lipemia. Lipemia itu adalah kadar lemak dalam darah yang tinggi, karena lemak itu juga akan mempengaruhi pembacaan infrared. Terus cahaya yang terlalu terang sekitar infrared, karena apa? Infrared itu kan termasuk salah satu komponen cahaya, sehingga pasti juga akan sinar lampu dan sebagainya putih itu juga ada infrarednya, sehingga pasti akan mempengaruhi pembacaan. Atau pasiennya gerak. Kalau gerak sama seperti probe-nya tidak tepat ya. Dan terus atau nah ini keracunan methemoglobin atau karboksi hemoglobin. Di sini saturasi bisa baik, tapi ya percuma. Dia tidak bisa karena yang ditangkap adalah oksigen yang tidak bisa dilepas hemoglobin. Jadi masih muter di dalam darah. Jadi percuma, sel tidak bisa ngambil. Jadi tetap bisa terjadi hipoksia dan gagal nafas. Nah, saat kita melihat saturasi, kita juga harus perhatikan. Contohnya ini, pada pasien yang shock, ini arterial blood pressure ya. Mungkin bagi teman-teman yang di ruangan jarang melihat ini, tapi teman-teman di ICU ataupun kamar operasi kita sudah sering. Jadi kita memasang alat pengukur tekanan darah, langsung dimasukkan kateter di pembuluh darah arteri, jadi real life beat to beat ya. Di sini tentunya adalah sesuai dengan heart rate. Setiap kali ada kompleks ECG, lalu ada pulsasi dari tekanan darah.
Di sini seandainya pasien adalah shock, nadinya 123, tensinya shock, terbaca saturasi 87% dengan heart rate terbaca di saturasi 95. Di sini kita harus tahu bahwa ini adalah angka yang tidak reliable. Ya, karena apa? Ya tadi, karena perfusi yang jelek, perifer, karena shock. Ini kita harus perbaiki, salah satunya adalah memperbaiki cardiac output. Karena bagaimana juga cardiac output ini yang atau tekanan darah ini karena yang akan membantu oksigen delivery lebih baik. Beda, average 95. Dari sini bila ada pertanyaan kita akan bahas secara offline atau lewat Zoom. Nanti kita akan lanjutkan ke chapter berikutnya, chapter 4. Kita akan mulai dengan terapi oksigen yang akan kita mungkin bagi menjadi 2-3 chapter. Yang pertama yang pasti chapter berikutnya adalah terapi oksigen natural. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.